Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman di sini siapa yang udah rindu untuk kita ngobrol lagi? Tentunya masih di podcast RRD Jambi, Inspirasi Indonesia. Nah, kali ini Zara udah seneng banget nih, udah kedatangan dua talenta muda nih, putri dari Provinsi Jambi yang udah banyak banget memberikan inspirasi. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol nih teman-teman di sini ya. Dan sebelum itu buat kamu juga harus kepoin sampai akhir karena nanti pasti akan ada insight-insight baru yang bisa kamu tambah sebagai self development kamu. Jadi jangan sampai kamu lewatin obrolan kita. Dan di sini Zara sambut dulu dengan penuh cinta dan penuh rasa bangga banget nih. Ada Kak Rahma Yuniarsi. Selamat pagi. Halo Zara, selamat pagi. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senyumnya menuduhkan banget ya. Wah, sih. Selanjutnya nih Kak Rama nggak sendiri nih teman-teman. Udah membawa partner ininya berproses bertumbuhnya nih. Ada Kak Hidayatul Maulida SPD. Selamat pagi Kak. Masya Allah selamat pagi Zahra. Nih panjang banget Kak. Kakak sempat kena UN Kak. Sempat, saya sempat tuh. Ini kalian namanya paling lama kayak coach lama sih juga lama. Panggilannya siapa nih Kak? Biasa dipanggil Uli, Kak Uli. Iya, berarti Kak Rahma sama Kak Uli nih ya, izin panggil. Nah, teman-teman, Kak Rahma ini seorang penulis. Tuh kalau dari spill di depan kita ada buku yang perjalanan bukunya udah jauh. Nanti kita bahas ya. Dan Kak Uli ini juga dari tim ya, tim Rumah Basama. Nah, tapi sebelum itu nih, Zara tuh pengen nanya juga nih Kak Rahma dulu deh. Oke. Ternyata story Kak Rahma ini adalah seorang santri. Ya, betul banget. Iya, seorang santri. Tapi santrinya ini dari umur berapa nih, Ha? SMP sih. Oh, Berarti umur berapa ya? berarti SD-nya SD-nya aku di sini. di sini. Ya, SMP-nya aku di Padang. Oh, jauh juga. Iya, cukup jauh. SMP yang sistemnya itu tuh seperti Sama, iya, nyantri. nyantri aja tuh. Iya. SMA-nya lanjut. SMA aja di sini. Oh, gitu. Ya, balik lagi ke sini. Selama 3 tahun jadi santri, ternyata dari santri inilah menjadi langkah awal ya. Iya, betul. Terjun ke dunia kepenulisan. Emangnya kenapa sih Kak pada saat itu? Apa sih cerita menjadi seorang santri yang Oke. tiba-tiba kepikiran pengen jadi penulis? Oke, jadi sebetulnya sih hobi nulis udah dari aku kecil ya. Bahkan dari aku SD. Karena lingkungan aku tuh juga suka baca. Orang tua aku, tante aku tuh punya perpustakaan di rumahnya, perpustakaan mini. Jadi Jadi aku suka diajakin ke toko buku, aku udah dibiasain baca buku, bahkan nulis gitu. Ya kita kan maklum lah ya Kak, kesehariannya buku diary gitu. Jadi iya dear diary. Jadi awalnya tuh ya kebiasaan-kebiasaan hingga akhirnya jadi kebutuhan. Nah sampai akhirnya aku masuk pesantren, kan nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa laptop. Ya, jadi memang sangat terbatas. Jadi kreativitas santri itu benar-benar yang ada di pondok pesantren saat itu. Nah, karena nggak ada handphone, nggak ada laptop, saking sukanya aku nulisnya di buku tulis. buku tulisnya bukan pelajaran Jadi jadi aku tuh udah nulis cerita, nulis novel. Jadi kita kan juga dibatasin ya baca bukunya, nggak boleh bawa novel gitu. Jadi yang bacain buku aku tuh teman-teman. Jadi senior tuh nanya, "Ini sambungannya mana? Ini lanjutannya mana?" Jadi aku juga semangat nulis gitu. jadi itu pun tanpa izin edar cerita. Iya, jadi dibacanya sama teman-teman aku, gitu Dan itu ceritanya. pun dari habit ternyata dari rumah gitu ya, habis keluarga dan itu diteruskanlah di santri. Tapi emang kalau santri ini kan kalau nggak perpus ya apalagi kegiatannya ya pasti akan berdua samamu. Tapi ternyata itu jadi pemantiknya. Iya, jadi pemantik. Jadi buku pertama itu novel itu apa judulnya tuh Kak? Miracle School. Oh, Miracle School Iya, ceritanya tentang ya tentang anak-anak sekolah gitu. Jadi berangkat dari aku santri kan. Ya yang aku tulis itu sebetulnya itu cerita yang benar-benar, aku alamin di asrama. Tapi waktu penerbitan buku pertama itu bukan cerita yang, di pesantren. begitu. Itu beda lagi. Aku nerbitin buku itu kelas 1 SMA udah mulai. Oh, tapi kan biasanya kalau anak-anak umur SMP itu kan lagi masa-masanya apa ya, Ya, aktif-aktifnya gitu. Kebanyakan kan curhat tentang ininya ya, pribadinya gitu. Tapi di novel itu Kakak mengembangkan tokoh lain. termasuk awal aku nulis itu ya kisah pribadi aku. Karena rata-rata penulis itu pasti yang diangkat ya dari cerita dia sendiri. Tapi dikemas melalui tokoh orang ini gitu ya, Bu. Semacam ini ya, numpang inilah ya yang cerita gitu. Dan seperti apa sih gaya kepulisan yang Kak Rama pengen itu?
Jadi dari awal aku nulis, itu sebenarnya juga jadi pembelajaran, di akunya gitu kan kita semakin lama tuh semakin tahu nih tujuannya apa. Karena awal aku nulis, aku tuh juga nggak langsung memilih untuk, "Oh aku sebaiknya tuh menekuni jadi penulis," enggak. Dulu aku tuh suka ngikutin berbagai macam ekskul, kayak tari, nyanyi, dan segala macam. Jadi Ikutin ya? iya, sampai akhirnya ya aku mencari, oh kayaknya tuh di nulis tuh ternyata kita bisa nemukan banyak hal. Dari nulis kita bisa buat film, dari nulis kita bisa menjalankan ini dan itu gitu. Sampai akhirnya, karya-karya aku tuh hadir tuh sastra, novel. Jadi nulis ini sebenarnya tuh juga tamparan sih. Ya karena kan aku KKN, tahun 2020 aku KKN di Tanjung Jabung Timur. Aku kan, jurusan ilmu pemerintahan ya, jadi salah satu, makam di situ, makam Barangkai Hitam, itu kan juga salah satu wisata religi kan, harusnya kita kembangin gitu. Jadi selama kurang lebih 2 bulan di situ, aku ketampar banget. Kita tuh aku lahir di Jambi, kita anak muda Jambi ya, kita sendiri tuh nggak banyak tahu tentang Jambi. Nah, jadi awal mulanya cerita ini, itu sebenarnya karena inisiatif aku aja sih, sebagai anak muda. Beliin keresahan. Iya, melihat keresahan. Yang aku tahu banyak juga sih sebetulnya cerita-cerita tentang Jambi, buku-buku tentang Jambi banyak. Tapi kenapa sih anak muda tuh nggak mau baca? Oh ternyata bukunya terlalu kaku. Anak muda tuh nggak mau baca. Kita nggak bisa nyalahin juga. Jadi aku ngerasa aku sebagai penulis, aku tuh juga salah satu orang yang harusnya tuh berpikir solusinya apa, bukan cuma nyalahin mereka nggak mau baca gitu. Apalagi dari ilmu pemerintahan kan, kirain POV-nya sebagai orang pemerintah nih. Ternyata mewakili dari anak-anak, muda yang mulai keresahan gitu ya. Tapi ini uniknya nih ya teman-teman juga, ternyata, kalau kita lihat tadi udah di-spill kan, minat baca itu entah karena kita dicokoki sejarah begitu kaku kali ya yang di sekolah. Ibarat tuh belum ada pemantik yang memberikan kita ini gitu, semangat untuk belajar sejarah, apalagi kebudayaan yang notabene sana-sana dibungkus dengan seolah-olah itu datuk-datuk, Nyai Kadi, Tia Kak. Nah, tapi kalau Kakak nih dari Kak Rahma sama Kak Uli melihat minat baca sama screen time yang Masya Allah banget ya di era sekarang ini, gimana sih kalau melihat pemandangan anak-anak yang sekarang itu tuh yang sering dibukanya itu adalah screen time-nya dibanding buku-bukunya gitu. Kalau mendapat Kak Uli sendiri gimana sih, Kak? Iya, kebetulan saya juga berprofesi sebagai guru ya. Jadi pas iya, agak, apa ya, agak miris lah. Karena dulu di zaman dulu kan buku bobo, majalah-majalah bergambar itu masih banyak ya dijual gitu kan. Tapi sekarang karena pergeseran digital tadi, jadi anak-anak itu banyak Mungkin, buku-buku digital tuh banyak, tapi kan karena yang di fitur HP ini kan bukan hanya buku ya. Nah, jadi, apa ya, sepertinya, perlu solusi yang cukup serius lah untuk, gimana caranya anak-anak itu tertarik. Kan anak-anak ini kan tertariknya sama gambar ya. Nah, gambar-gambar di YouTube sepertinya untuk sampai sekarang tuh jauh lebih menarik daripada gambar-gambar yang mungkin sudah disediakan di e-book ataupun, buku-buku digital lainnya gitu. Mungkin itu PR untuk orang tua juga ya mungkin, karena kan sekarang, sepertinya orang tua sudah cukup aware dengan adanya parenting di sekolah mungkin gitu kan. Sekolah-sekolah swasta kan sudah cukup, Seminar biasa. iya sudah ada itu gitu. Nah, mungkin, bertahap lah ya untuk beralih dari screen time yang tidak berfaedah itu tadi, ke screen time yang, menarik minat yang benar-benar menyukai membaca gitu, bukan hanya sekedar scroll-scroll gitu kan. Berarti ini menjadi tantangan juga ya, Kak, ya, sebagai Iya. penulis gimana mengemas ininya ya. Iya betul. Tapi kalau dari proses kreatifnya nih, Kakak dalam menulisnya kan udah tahu nih, aduh kayaknya peluang untuk kalau aku kaku, terlalu kaku, baku dan lain itu agak sedikit. Jadi boleh ceritain nggak sih gimana proses kreatif menulis bukunya gitu, Kak? Oke, jadi sebetulnya buku ini tuh punya proses yang lebih panjang dibanding buku sebelumnya. Kenapa? Karena kita riset, kita turun langsung ke lapangan, kita nanyain ke narasumber. Oh, pas udah Kita KBN tuh ya? iya, bahkan aku balik lagi 2 tahun risetnya, Masya Allah. 2 tahun, so jadi aku juga Dari skripsi. Udah berapa kali bimbingan ya, Subhab gitu? jadi apa ya, aku nangkepnya tuh kayak, eee, ini aja, ini kan jatuhnya kan legenda cerita rakyat, lagi mengemasnya itu tuh dalam bentuk sejarah banget gitu. Jadi cerita rakyat aja, aku butuh waktu 2 tahun.
Kan kita juga harus menyelaraskan kan dengan bacaan sebelumnya. Iya. Kira-kira ini membuat pertanyaan yang keliru nggak? Mhm. Kira-kira nih, oh ini sebenarnya ceritanya yang mana? Apalagi kalau dari masyarakatnya banyak versi, iya kan? Betul gitu. Dan kita tuh ngelawan orang-orang yang ibaratnya tuh ya mungkin dari positifnya satu hal ini kan mungkin ada kan nggak selalu benar ya Iya. kan, ataupun nggak selalu bisa diterima orang gitu. Jadi kebanyakan orang ya mikirnya negatifnya gitu. Ini kayaknya nggak bagus deh, ini harusnya tuh berubah deh kayak gitu. Jadi sebetulnya aku sebagai anak muda, kan aku juga mahasiswa waktu itu ya. Aku mahasiswa, aku mikir aku punya power apa ya untuk nulis ini gitu. Tapi aku mikir lagi, kan aku ada ini ya, ada diskusi juga sama sejarawan sama budayawan. Terus beliau bilang, "Kalau sekiranya kamu anak muda nggak berani, terus anak muda yang lain gimana?" Oh, tamparan banget itu. Karena jarang banget kan, ya jarang banget walaupun kamu masih mahasiswa, tapi sekiranya ini perlu diperbaiki ya ya udah kita perbaiki sama-sama. Jadi buku ini udah revisinya 4 kali, dan biasanya kan kalau kita baca buku tentang budaya, itu kan nggak ada gambarnya, kadang terkesan kaku kan. Jadi di buku ini, itu ada gambarnya, ada ilustrasi. Oh, melibatkan ini juga ilustrator. Ilustrator, iya. Terus juga dengan versi yang, kan aku ada buat sosok orang kayu hitam kan, ini salah satunya nih di cover-nya gitu. Jadi nggak melulu orang kuat, orang hebat itu badannya gede gitu. Oh, iya benar, iya. Jadi kayak bijaksana dia, terus juga cara dia, ibaratnya tuh kita banyak dapetin insight lah dari, baca buku ini. Bukan cuma budaya, tapi moralnya. Terus akhirnya kita tuh tahu, oh ternyata orang kayu hitam tuh punya saudara lagi nih. Oh ternyata orang kayu hitam tuh anaknya Datuk Paduka Berhalo dan Putri Pinang Masa gitu. Yang awalnya mereka tuh nggak tahu makamnya, kita buat nih makamnya di mana alamatnya. Jadi sekalian kita juga melihatkan, oh ini tuh wisata religi. Kan awalnya kan aku KKN kan niatnya untuk itu. Melihatkan wisata religi yang ada di Jambi. Tapi ternyata terpantik lah gitu ya. Gitu. Aduh, seperti ini perlu Iya, jadi bukan cuma cerita, tapi memang ada wawasannya, ada cerita lain yang ibaratnya tuh jadi informasi kita. Kita sebagai anak muda nih hari ini kalau ditanya, "Kenapa Jambi ada Krisik Ginjai? kenapa ada Angsuduo Kenapa ada Angsuduo?" dan kenapa dimakamkannya nggak di kota Jambi atau di Makam Pahlawan? Betul. Jadi sebenarnya kita tuh perlu berpikir kritis, ini kenapa? Kenapa? Dan kebanyakan hari ini nggak ada yang nanya, "Ini kenapa?" Iya sih, iya bener juga ya. Iya, jadi kayak ya udah, kalau memang kamu nggak berani, ya gimana yang lain? Mhm. Harusnya kamu berani, ya akhirnya aku berani. Dan itu lumayan lama ya 2 tahun 2 tahun. meriset ini gitu ya. Iya. Dan ini buku yang 12. banyak banget ya. Udah wow ini edisi yang ke-12 dan ini pertama kalinya mengangkat unsur budaya. Budaya. Wah. Jadi awalnya aku tuh bukan nulis sejarah. Mhm. Aku nggak punya power itu ya karena aku ngerasa ya aku udah nulis banyak buku nih. Tapi kalau aku nggak nulis tentang budaya aku sendiri, itu kayaknya nggak afdol banget sih kamu jadi penulis gitu. Aku ngerasa gitu aja sih. Dan ini tertariknya, Hah? kan Kak Rama tuh udah di-spill tuh sama, bapaknya Kak Dibara tuh, "Kalau kamu nggak berani, Ya. ya siapa yang akan ini, anak muda mana?" Gitu. Dan itu pun kalau kita harus menerobos arus yang tidak searah dengan kita agak susah juga ya, butuh teman, butuh partner Akan gitu. terus ada sih kritik, Mhm. akan terus ada sih komentar-komentar. Jadi ya udah, terus aja. Terus kan Gen Z hari ini kan harus berani. Gen Z hari ini tuh disentil terus, tahu ya bener, dikatain lemah. Ini loh kita Sandwich lah generasinya, Iya. bener. Tapi kalau ini akhirnya dari, keresahan itu timbullah beberapa inisiatif Kak Rama juga ya untuk membentuk suatu komunitas. Iya Nah, bernama Rumah Basama. Jadi nih Kak Uli pun juga turut serta ya dalam apa, merasakan keresahan itu dan join di komunitas ini bersama Kak Rahma. Itu Rumah Basama ini tuh apakah emang nanti kita memang notabene ini ya, menulis kegiatannya atau kalau boleh tahu dikenalin dong Rumah Basama itu seperti apa gitu? silakan. Allah. Jadi, Rumah Bersama ini kan berdiri di tanggal 1 Januari 2021 ya. Itu Oh, generasi setelah Covid ya? ya diawali keresahan pas Covid ya gitu. Jadi, muncullah tercetuslah ide-ide, ya gimana nih kita nih bosan kan ya di rumah gitu, nah mau ngapain kayak gitu. Jadi, bersama Kak Rahma dan teman-teman lainnya, jadi dibentuklah wadah Rumah Bersama namanya gitu. Mungkin kalau seandainya, bergerak di bidang literasi saja,
tidak ya Kak ya, karena kita ada beberapa agenda yang misal dari buku kita bedah buku juga, kemudian misalkan ada pemusik yang punya karya dan belum di-show up ke orang-orang, kita jadi wadahnya juga untuk menyalurkan itu gitu. Jadi nggak bergerak di bidang, literasi saja gitu. Nah, intinya wadah untuk anak-anak muda yang butuh wadah untuk disalurkan bakatnya gitu, nah atau karyanya gitu. Jadi bisa difasilitasi sama Rumah Basama. Wow, dan ini juga didiriin juga udah lumayan lama ya, Iya. dari 2021 sampai dengan sekarang. Terus pertumbuhannya ini tuh kalau dilihat di media sosialnya jauh banget ya udah perjalanannya gitu. Dan itu pertama kali dibentuk 2021 berarti setelah KKN itu? Iya, Setelah Kakak tapi aku tuh udah dari dulu banget tuh udah dibilangin sama teman-teman, "Gimana kalau kita buka ini, buat ini," gitu. Cuma kayak ya belum belum ada gerak aja gitu. Tapi sebelumnya tuh karena aku yakin juga kan, kayak meyakini, oh ternyata tuh anak muda di Jambi tuh sebenarnya tuh kita tuh nggak kekurangan potensi. Banyak Iya, banget yang punya karya, heeh. yang pinter-pinter, yang punya prestasi, tapi terkadang kendalanya nggak punya wadah. Jadi gimana kalau kita bareng-bareng aja? Bukan berarti aku buat ini, terus aku pandai nih, enggak, kita bareng-bareng gitu. tumbuh bersama lah di Iya. sana gitu ya, dan seluruh kreativitas pun ditampung di sana? Iya, Baik dari ada yang kayak tadi musik atau ada yang menulis, melukis. melukis ya? Sejauh ini tuh unik-unik banget berarti ya, dari apa, teman-teman anggota dari Rumah Basama Iya, ini? mereka itu masing-masing tuh punya potensi Mmm, gitu. mmm, Dan literasi itu kan bukan cuma nulis nulis aja. iya, heeh, Makanya aku tuh bilang kalau nulis, mhm, kita tuh bisa ke mana-mana. Karena kita main musik, mhm, kita ngelukis segala macem, kita tuh perlu buku untuk belajar. gerak dari tulisan juga. Gimana ceritanya kita pengen tahu sesuatu, kita nggak baca, Iya, betul. nggak bisa. Iya ya, kenapa orang ini ya malas baca ya? Iya. Ya sebenarnya literasi tuh kayak gitu ya. Kak, atau karena memang ini ya, sebagian kita tuh menyempitkan ya, sudut pandang dari Iya. literasi ini hanya buku, bahkan akan jadi kaku gitu. Jadi gimana sih Kak kolaborasi peran komunitas nih ya, dari Rumah Basama ini tuh, untuk masyarakat pemuda deh yang belum melek atau masih dengan lingkaran POV-nya yang itu-itu aja tuh seperti apa sih? Oke. Sebetulnya kita tuh nggak bisa maksain, masing-masing orang ya gitu, tapi yang aku percaya, pasti akan ada satu buku yang ngebuat mereka tuh ngerasa, "Oh ini buku yang aku cari. Oh Baik. ini nih buku yang paling bagus," sampai akhirnya mereka tuh suka baca. Karena kalau dibilang ini terlalu kaku atau ini kayaknya, nggak semua orang nih minat gitu. Karena kita tuh nggak membiasakan itu. Contoh, kenapa aku bilang tadi lingkungan paling penting, karena aku dari kecil tuh udah dibiasain baca. Oh, Jadi kita tuh nggak dapet itu loh. bener bener. Kita tuh nggak dapet itu. Jadi kita nggak bisa maksain yang bukan kebiasaan orang-orang kan, sampai akhirnya itu kebutuhan, bagi aku kebutuhan. Bagi orang mungkin itu nggak penting. Belum. Iya, heeh. Kadang sekedar ini ya, lucunya itu misal sekedar caption di Instagram deh, Iya. kadang udah ada tertera di sana alamatnya atau pasti ada komen yang, "Ini alamatnya di mana, Kak?" Itu salah satunya. Masa iya sih judulnya segede itu atau Iya, nggak kelihatan? karena malas baca. Nah itu, tapi kalau kita lihat dari perkembangan Provinsi Jambi deh Kak, dari Oke. 2021 melihat, antusias, pemuda-pemudi juga luar biasa banget sebenarnya dengan istilah FOMO. Iya kan? Semakin ada yang menggerakkan ke-FOMO-an ini, walaupun ya awal-awal ya FOMO lah ikut-ikutan gitu. Tapi melihat peluang ini seperti apa nih kalau Rumah Basama melihat peluang, kayaknya bisa lah kita buat FOMO-FOMO-an dulu gitu? Sebenarnya udah banyak ya, Li, ya, Iya. sekarang komunitas. Ya, FOMO sih nggak masalah menurutku, sekalipun ada yang, buat komunitas semakin banyak di Jambi Iya, tentang baca, tentang literasi gitu. Itu FOMO yang bagus gitu kan. Jadi kalau kita sih, kita bergeraknya di bidang apa, mhm, ya kita cukup di situ, kita kembangin gitu. Karena kita kita nggak mau ikut-ikutan juga, tapi sekiranya kita bisa masuk ke situ, kita bisa ngerangkul, kita bisa kolaborasi, kita sering juga sih kolaborasi gitu. Ya kenapa enggak gitu, kan untuk bareng-bareng dan hari ini banyak sih komunitas, baca, komunitas literasi di Jambi, dan dan itu makin banyak ya, Li. Iya. mhm, sempat ada kolaborasi project apa, kayak semacam ada pembuatan buku besar gitu Ada Kak? Ada? ada, kita Mhm. pernah, di Jakarta waktu itu. Kita, di-support sama Campaign namanya, aplikasi kebaikan ya, Campaign. Dan baru-baru ini kita ada kegiatan kemarin di Bank Indonesia. Oh, di Bank Indonesia semacam kolaborasi dengan beberapa komunitas literasi juga? Enggak, kita Sendiri? kerja sama bareng Bank Indonesia. Iya. Oh,
Oh, luar biasa banget. Dan itu juga menjadi pemantik ya untuk kerjasama-kerjasama yang lainnya gitu. Dan ini asik banget nih ya teman-teman, gimana sih kita melihat buku ini ternyata bisa menjadi alat pelestarian budaya, penyaluran kreativitas kamu juga. Tapi kalau kamu juga bingung kan mau kreatif sendiri itu, ya semangatnya bakal bakal lebih mudah loyo gitu. Iya, betul. Butuh teman-teman yang sefrekuensi, butuh teman-teman yang bisa saling mengingatkan. Makanya, kayaknya harus main-main deh ke Rumah Bersama nih ya. Dan kalau boleh tahu kegiatan Rumah Bersama itu tuh, boleh di-spill nggak sih Kak, apa aja gitu? Yang bahkan, aduh kayaknya setiap tahun harus rutin deh ngelakuin ini gitu. Kita ada banyak ya Kak kegiatannya gitu. Nah, misal nih contohnya kemarin di Gramedia kita ada kegiatan yang rutin per bulan kemarin Kak ya, 1 buku 1.000 harapan gitu kan. Itu jadi wadah untuk, teman-teman sekalian yang bukan dari, komunitas Rumah Bersama saja gitu kan, jadi narasumbernya, kita bedah bukunya bersama, kita undang umum gitu. Nah, difasilitasi oleh Gramedia gitu. Kemudian ada beberapa agenda juga kayak misalkan buku Kak Rahmani kan, Negeri Pusaka Batuah. Sebenarnya belum terrealisasi itu, jelajahnya. Mungkin kemarin jelajahnya cuma ke candi kan. Insya Allah semua habis. Memakamnya ya? Jadi kami buka untuk umum kemarin, iya kan Kak, gitu Iya, kan. nah. Jadi mungkin itu sih yang, apa ya, rencana ke depannya harapannya tuh bisa terlaksana lagi gitu nah. Bukan di menelusuri Jambinya saja, tapi berdasarkan sejarahnya kan kemarin Iya, betul. ada dari orang Minang juga kan Kak ya? Iya, jadi sebetulnya sih kalau kalau kita telusuri kan banyak gitu kan. Jadi, nggak cuma lewat buku aja, tapi contoh kayak tadi kita ajakin teman-teman untuk Iya. jalan-jalan ke candi, itu kan salah satu daya tarik. Heeh. Jadi kayak kita bercerita, mereka jadi tahu, mereka jadi, "Oh ini ternyata begini loh," gitu. Karena, ini ya, ini pengalaman kita ya Rumah Bersama. Kan kita sempat ini kan menelusuri negeri Jambi, tapi itu ke sekolah-sekolah. Oh gitu. Iya, ke sekolah-sekolah di kota ya Mengenalkan tadi. budaya. Iya, mengenalkan ke adik-adik. Ternyata tuh, kita tuh kan nggak bisa, apa ya, sekiranya tuh kita nggak bisa maksain orang buat suka. Tapi ternyata mungkin dari 100 orang, itu ada 50 yang suka. Eh. Terus mereka notice, "Oh ternyata tuh Jambi tuh begini." Aku pun juga berawal dari keresahan aku. Ini Jambi kalau aku keluar daerah Jambi, aku bawa oleh-oleh apa nih yang bagusnya? Jadi gini, kadang kan yang sedihnya banget, "Dari mana? Dari Jambi." "Jambi itu di mana?" Iya, jadi karena aku sering keluar, akhirnya aku tuh bawa ini nih, "Ini deh, baca deh biar ke Jambi." Iya, iya juga ya. Dan tahu nggak sih kita tuh pernah kolaborasi sama Kedutaan Besar Belanda, dan beliau itu suka dengan buku ini, balik lagi ke sini, Oh, balik bahkan ini lagi masukin ke perpustakaannya juga nggak oh sih? iya, ke Belanda Ngeliat Belanda, di apa. Universitas Leiden. Wah, itu udah ini banget ya, Iya jadi inspirasi iya, jadi seharusnya itu juga jadi acuan untuk kita kan, di-notice loh sama orang luar. Orang luar aja tuh tertarik banget, iya. kitanya gimana? Dan uniknya oleh-oleh tuh nggak harus selalu yang arusan makan atau tapi ilmu loh ini Ki. Dan uniknya kalau kita ibarat tuh kalau kita tidak segera mencatat sejarah itu tuh maka akan orang lain lah yang akan mengobrak-abrik itu ya. Iya, betul. Dari Kak Uli gimana sih melihat, Rumah Bersama nih ternyata, punya pengalaman juga nih, punya buku yang udah berkeliling-keliling nih, gimana sih melihat, respon dari teman-teman anggota gitu? Alhamdulillah untuk sejauh ini kita, anggotanya cukup banyak ya yang aktif gitu. Nah, kemudian, mungkin harapannya ke depannya, konsisten sih, anak muda ini kan kadang konsistennya ya ya agak cukup, ya begitulah naik turun ya semangatnya gitu. Nah, kadang pas FOMO aja banyak nih agendanya yang datang gitu kan. Cuman kemarin kita ndak expect juga Kak ya, yang Negeri Pusaka Batuah ini tuh kita buka untuk umum dan itu banyak peminatnya. Oke, Kita sewa Trans Siginjai kemarin gitu. Nah, maksudnya kita perginya bareng-bareng gitu kan, banyak nggak sendiri-sendiri, itu banyak berarti ya. peminatnya, iya. Cuman kan karena kemarin ibaratnya tuh mungkin anak-anak muda yang lainnya belum dikenalkan, "Oh ada loh wadahnya," gitu Kak. Untuk kedepannya harapan kami ya mungkin, Rumah Basama lebih berdampak lagi, anak-anak muda lebih mengenal kami lah gitu kan, kami bisa jadi, wadah yang tepat lah untuk anak-anak muda untuk berkreasi, berkarya gitu. Karena ibarat tuh bahasanya udah bukan omen-omen lagi gitu, udah action ya, udah ke mana-mana gitu. Nah, tapi kalau boleh nih memilih gitu,
kita berbicara tentang generasi selanjutnya nih, warisan apa sih yang ingin Kak Rahma sama Kak Uli tinggalkan nih untuk generasi berikutnya? Sebagai seorang penulis sama sebagai seorang guru ya, yang bergerak juga di Rumah Bersama nih. Oke. Dari aku dulu nih. Boleh? Oke. Dari aku, ya karena aku sebagai penulis, yang perlu aku tinggalin ya yang pertama karya, karena aku yakin karya ini sekalipun aku udah nggak ada, ini akan hidup ratusan tahun, akan dibaca gitu. Terus juga semangatnya sih. Jadi kadang kita berpikir, kira-kira kita mau jadi anak muda yang seperti apa gitu. Anak muda yang akan ninggalin semangat kah? Atau anak muda yang gitu-gitu aja kah? Gitu. Jadi ketika kita ninggalin 2 hal itu, aku yakin sih, akunya nggak perlu diingat, karyanya aja gitu. Jadi kayak, ini loh tentang Jambi gitu, ada loh cerita tentang Jambi. Dan juga kan menulis itu kan sebetulnya tuh mengikuti arus zaman. Hari ini aku sebagai Gen Z tuh yang begini, mungkin di generasi berikutnya tuh mungkin semakin canggih lagi nih, inovasi apa yang harus mereka lakukan gitu. Makanya kita harus ngikutin zamannya. Dan aku pribadi tuh, selalu bilang ke teman-teman kayak, jangan pikirin ini tuh akan dibaca atau enggak, ini akan terjual banyak atau enggak, tapi balikin ke diri kita sendiri, kira-kira kita tuh udah berkarya dengan tulus atau enggak. Karena yakin suatu hal yang dikerjakan dengan sepenuh hati, itu akan lebih datangnya ke kita. Kan kebanyakan kan kita mikir nih, kita udah diapresiasi atau belum ya? Tapi kalau kita cuma nunggu diapresiasi, kapan kita geraknya? Harus validasi dulu ya. Kenapa kayak gitu? Apresiasi diri sendiri sebelum orang menghargai karya kita. Kita dulu nih yang harus menghargai karya kita sendiri. Ini cocok banget ya buat teman-teman podcast nih yang masih ragu gitu ya untuk memulai, ragu untuk, "Aduh, kalau aku buat ini gimana? Kalau aku ikut ini gimana?" Iya. Terus kalau dari Kak Uli gimana nih, Kak? Mungkin kebalikan ya dari Kak Rahma kan ya. Kak Rahma kan punya karya ya. Kalau saya sebagai guru, apa ya, yang saya tinggalkan mungkin keteladanan ya. Saya perlu merasa harus saya diingat gitu nah. Karena kan guru itu kan digugu dan ditiru. Jadi kalau ndak tahu gurunya, ndak ingat gurunya ya gimana mau ditiru gitu kan ya. Mungkin, di apa ya, sebagai seorang guru mungkin saya berharapnya apa yang, saya ajarkan mungkin yang baik-baiknya diambil, yang buruk-buruknya ya dibuang baiklah gitu kan ya. Cuman kami sebagai pendidik mewadahi anak-anak itu untuk membentuk karakternya. Jadi di sekolah pun kami memfasilitasi itu untuk dibina ahlaknya dulu gitu kan ya. Dikenalkan dengan keislaman dulu, kemudian baru dengan ilmu pengetahuan yang lainnya gitu. Dan ini uniknya Kak Uli pun walaupun sudah sebagai guru, tapi tetap aktif untuk mengembangkan diri di Rumah Bersama gitu ya. Ya kan belajar sepanjang hayat lah nih Mas, itu ya. Itu bener-bener guru teladan. Memang wajib itu dan tiru nih. Nah, tapi kalau, pengen tahu deh ada nggak sih project ke depan dari Rumah Bersama yang pengen digarap nih dalam waktu dekat atau project sampai akhir tahunnya ada nggak sih, Kak? Ada sih, tapi masih rahasia. Juli kayak sini ya. Kamu di-spill sedikit. Ada sih, tapi yang jelas, itu berkaitan dengan literasi. Karena kita tuh dari dulu, ini tuh sebenarnya harapan dari dulu, tapi kayak tahun per tahun tuh belum tercapai. Tapi jangan berhenti berharap, maksudnya tuh kayak kita terus berusaha, Terus lanjut berusaha kayak gitu. oke, kalau dari Kak Rahmanya ini ada project, setelah ini bakal ada rencana menulis cerita budaya yang lainnya? Daerah Jambi atau Nusantara bahkan? Ada. Mhm. Jadi aku itu punya kerja sama Malaysia. Oh, Jadi aku bawa cerita, aku perwakilan Indonesia, mhm, membawa cerita Jambi di Asia Tenggara. dan itu wow. Dan itu se-Asia Tenggara. Jadi orang kaya hitam ini tentang Chrisye Ginjai, itu aku tulis. Jadi cerita Indonesia di Asia Tenggara. Oh, Jadi aku perwakilan Indonesia. spesifiknya membahas Jambi gitu? Iya, karena aku dari Jambi kan, jadi kayak ya udah Dan Jambi dulu lah. oke, dari Jambi dulu lah. Oh, heeh. Dan itu project itu tuh akan disampaikan dalam bentuk storytelling kah atau kita karya buku kita gitu? Karya udah ada buku. Oh, udah ada bukunya gitu. Udah. Bahkan kita ada semacam, bedah sedikit di Malaysia atau memang Udah, jadi launchingnya kemarin itu bulan Mei kalau nggak salah. Jadi aku ke Malaysia, memang aku jelasin ke se-Asia Tenggara kalau Jambi itu begini. Bahkan mereka notice, maksudnya kayak, wow Jambi seperti itu, wow Jambi keren. dan jangan sampai itu cuman Kak Rama aja yang tahu gitu ya kan. Sangat disayangkan kalau misalnya kita nggak tahu dari anak-anak Jambi gitu. Dan ini unik banget nih. Dan kalau teman-teman semua di sini juga pengen berkunjung nih
ke rumah bersama atau sekedar stalking lah, apa ya nih kegiatan-kegiatannya. Kira-kira kalian bisa stalkingnya ke media sosial mana? Boleh di-spill juga dong tentang rumah bersama sama mungkin ada yang pribadi juga boleh. Oke. Kan Oke, jadi, Bisa Instagram rumah Basama, rumah_Basama, rumah oke, Basama. rumah Dan satu lagi ada Jambi Karya Raya. Jambi jadi gini, kita kan di rumah Basama tuh udah ngeliat potensi-potensi anak muda kan, ternyata, oh ini kayaknya tuh kita butuh ngeproduksi nih, Iya. kayak ada kegiatan-kegiatan selanjutnya yang sekiranya buku nih, kita tuh udah nerbitin 5 buku dari rumah Basama, dan Jambi Karya Raya itu yang prosesnya gitu loh. Kenapa Jambi Karya Raya? Karena kita meyakini bahwa Jambi kaya akan karya, gitu. wah, jadi itu, merupakan bentuk dari keberlanjutan ya, dari rumah bersama nih. Nah, kalau dari Instagram pribadinya ya, apakah boleh Akan di-follow. kalau teman-teman juga pengen diskusi lebih lanjut Iya. dan sekedar bertukar pikiran nih, mungkin dari Kak Oli juga boleh di-spill juga Instagram-nya. Boleh, Hidayatul Maulidah, underscore. Oke, panjang juga Kak ya? Nama lengkap. Nama lengkap ya, biar enak aku cari ya. Kalau Kak Rahma? Kalau aku Rahma Yuniarsi, A-nya 2, nanti ada nggak di bawah nih? Tolong tuh editor ya. Boleh gitu ya. Dan kita juga, pengen banget nih dari Kak Rahma sama Kak Uli sebagai POV Gen Z nih ya, melihat tantangan sekarang juga, melihat, peluang anak muda tuh sebenarnya tidak sekaku cita-cita kita yang dulu banget yang, Iya. "Kalau kamu mau jadi A, B, C, D," mentok di sana. Tapi dunia kreatif tuh ternyata lebih luas, Iya. lebih banyak juga, dan karya-karya kita pun juga, memainkan peran di sana sebagai penunjangnya. Ada nggak sih buat pesan-pesan, anak-anak muda yang masih kebawa dengan pola insecure-nya, kemudian pola magernya, kemudian pola dengan takut dengan, segala kicauan-kicauan merdu itu gitu. Ada nggak sih pesan-pesan buat anak-anak muda nih? Ada banget dong. Tapi pesan ini bukan cuma untuk anak muda, Mmm. tapi pesan ini juga sekaligus mengingatkan diri sendiri sih gitu. Karena, sekarang tuh kan semakin mudah ya, akses apapun mudah. Jadi kita semakin mudah semangat, tapi semakin mudah juga untuk melemah. Bener. Karena ya gimana ya, itu imbang sih menurut aku. Jadi kita harus, bener-bener kontrolnya. Mmm. Ya untuk teman-teman di luar sana gitu ya, eee, menurutku insecure tuh perlu. Perlu, wah, Perlu, mhm. insecure perlu, tapi harus dikelola dengan baik. Nah, Karena kalau kita insecure, terus kita merasa bahwa, "Oh kayaknya aku nggak ada apa-apanya nih," ya udah itu nggak akan bisa. batu Tapi ketika kita insecure, kita mikirnya, "Oh ini kok aku nggak bisa kayak dia ya? iya, Kok dia rajin, kok aku nggak ya? mhm. Kok dia bisa begini, aku nggak ya?" Gitu. Jadi sebetulnya selama orang-orang tuh bisa buat kayak gitu, kita juga punya potensi. Tapi terkadang kita tuh nggak sadar akan hal itu. Sekarang kan udah bisa banget kan belajar di mana Iya, aja, kapan aja, gratis di mana-mana. Nah, sekiranya kita pengen jadi anak muda yang mhm. seperti apa? Kita mau jadi anak muda yang terus belajar atau jadi anak muda yang diem aja? Tuh gitu. Jadi insecure perlu banget. Dan rasa insecure tuh sebenarnya itu notif tubuh ya, Iya. iya kamu bisa ini gitu ya kan. Tapi kadang orang lain mengartikannya, semakin down kita lucu banget nih melihat, apa ya, track record orang yang udah berproses 5 tahun nih, kita lihat, terus kita membandingkan diri kita. Padahal kita juga sebenarnya bisa aja butuh waktu 5 tahun juga Iya, seperti mereka, hanya saja kita melihatnya terlalu terlalu cepet ya mereka sukses katanya. kan yang dilihat hasil. Iya. Padahal orang-orang yang berhasil, orang-orang yang punya sesuatu, itu sakitnya lebih lebih banyak dibanding orang yang biasa aja gitu. Aku yakin banget itu. Nggak mungkin langsung jadi, itu nggak ada. Bener banget nih, nanti kalau teman-teman semua, "Aduh, aku insecure aja ngelihat CV-nya." Taraba udah keliling berbagai negara juga nih untuk menggaungkan karya-karyanya. Mana mana tahu kan ada yang insecure juga lihat CV kamu. Mungkin aku ngelihat CV yang lain, "Oh, aku insecure juga nih." Karena akan terus ada yang lebih hebat nggak sih? Iya bener. Berarti intinya kita harus terus, insecure itu dikelola gitu. Iya, dikelola dengan baik. Kalau dari Kak Uli ada nggak sih Kak pesan-pesan nih, sebagai mungkin guru yang udah mendengar segala ini ya dari anak Kisah ya, luar biasa ya. Gitu nah. Ya mungkin apa ya, mungkin kita, lebih melihat diri kita sendiri gitu nah. Jadi setiap proses tumbuh, berkembang, kemudian bertahan, Widih, terus bersama, kan kita ndak bisa sendiri ya. Jadi, apa ya, setiap momen, setiap proses yang kita lalui itu memang benar-benar kita, apa, perlu guru, perlu mentor gitu kan ya. Jadi jangan sungkan ketika punya unek-unek atau keluh kesah, ya cari tempat ngobrol yang tepat. Jadi kita bisa mencari solusi bersama, kemudian gimana caranya
mindset kita tuh bukan ke masalah lagi, tapi sudah ke solusi gitu. Mungkin anak-anak muda kan sekarang tuh ibaratnya fokusnya ke masalah, fokusnya nyalahin orang lebih gampang ya daripada menyalahkan diri. Kita jangan di-roasting dong. Jadi apa ya, kita sebagai manusia yang harus belajar sepanjang hayat ini, mengevaluasinya ke diri kita sendiri aja, nggak usah evaluasi pakai standar orang lain gitu ya. Wah, Jadi lebih lebih apa ya, lebih pas aja gitu nah standarnya, kita pakai standar kita sendiri aja gitu. luar biasa banget. Jadi teman-teman juga jangan sampai nih menjadikan nih ya penggaris orang lain yang mengukur Iya, arahan kita. benar. Mungkin karena penggarisnya sepanjang apa, kita sepanjang apa lah ya gitu ya. Jadi jangan dipakai standarnya gitu. Nah itu juga teman-teman, semoga ya dari obrolan kita ini banyak insight ya. Kalau kita pengen, aduh, kayak sampai subuh deh kita udah Azas sampai subuh ya. gak bisa habis kita nih obrolin tentang hal-hal yang anak muda yang perlu lakukan gitu. Dan itu juga memberikan kita tamparan juga nih anak-anak muda sekarang. Memang masa muda memang sekali gitu kan, memang ya jangkanya nggak lama gitu. Jadi emang kamu jangan-jangan bukannya kamu nggak bisa gitu, jangan-jangan kamu salah memilih wadah gitu, salah memilih tempat cerita. Jadi makanya yang keluarnya hanya hal-hal yang negatif, tapi power dari insight yang ada dalam karya-karya kamu tuh nggak tersalurkan. Jadi jangan sampai salah memilih tempat wadah ya. Jadi pastikan kamu ketemu wadah yang juga mengeksplor karya kamu, mengeksplor hati kamu. Jadi ibarat tuh validasi, bener Kak Rama bilang tadi, kita harus validasi orang lain, tapi kita lupa mengapresiasi diri sendiri. Tuh teman-teman ya, sayangi diri kamu ya. Dari segala-gala lingkungan toksik itu, ayo kita move, berangkat kita mulai aja dulu gitu ya. Karena yang pastinya yang terbaik itu bukan tentang siapa yang berani memulai, yang terbaik ialah dia yang pastinya memulai untuk langkah-langkah yang kecil nggak apa-apa gitu, asalkan kamu udah memulai. Dan teman-teman, itu juga menjadi penutup perbincangan kita di podcast RRI Jambi. Jadi buat kamu yang juga punya insight yang pengen dibagi ya, mungkin Kak Rama selanjutnya akan ada buku yang perlu kita kemas-kemas lagi dalam obrolan ini juga boleh. Atau teman-teman juga pengen diajak ngobrol di RRI, boleh banget komen-komen aja. Dan kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan buat narasumber kita juga boleh di komen-komen aja. Nanti kita bakal spill-spill juga ke narsum kita. Dan aku juga harus pamit dulu. Terima kasih banyak buat Kak Rahma, Makasih. Kak Uli udah berbagi cerita. Semoga panjang terus karyanya ya. Amin. Semangat menginspirasi anak-anak muda. Semoga ini menjadi ikhtiar kita untuk mengkaryakan orang lain setelah kita tentunya berkarya gitu ya kan, karya untuk mengkaryakan. Oke teman-teman semua, Zara harus pamit dulu. Mohon maaf apabila ada tutur kata bahkan kesalahan yang kurang berkenan di hati kamu. Semoga hati kamu bisa memaafkan kami ya. Dan juga kita bakal bertemu di next podcast RRI Jambi dengan obrolan-obrolan yang tentunya menarik untuk kamu kemas dalam self development kamu. Zara pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.